Shorty said she coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a. Oke, yo balik lagi sama gue Ricky ya kan cuy. Jadi di video kali ini kita bakal bikin konten lagi nih cuy, tentang CRF lagi. Nah banyak banget ya nanya dan juga mungkin banyak banget yang pengen beli motor CRF. Apa aja sih yang harus diperhatikan, terus apa aja sih yang perlu dicek pada saat kita membeli motor CRF 150L. Langsung aja ke poin yang pertama ya cuy. Asik, gak perlu lama-lama, langsung kita gaskan bro. Oke, untuk yang pertama kita pasti harus cek dulu di bagian mesinnya cuy. Apakah mesinnya masih adem atau udah ada ngeletrek. Biasanya kalau udah ngeletrek itu kita bakal jajan banyak gitu cuy. Oke, pada saat kita mau cek mesin kita lihat-lihat dulu bagian mesinnya gitu cuy. Apakah di bagian mesinnya udah sangat kuning apa gimana, ini tergantung ya. Jadi jarang dicuci atau emang motornya suka dipakai terabas. Nah kalau kalian beli motor bekas dipakai terabas, nah biasanya itu motor agak sedikit loyo gitu ya cuy. Ataupun mesinnya kadang udah dioprek. Nah kalau udah dioprek gimana bang? Nah motor sih tenaganya bakal lebih up lagi ya tentu kalau udah dioprek. Nah namun kendalanya kalau kalian baru nih pakai motor kayak gini terus motornya ternyata oprekan, nah itu bakal harus sering ke bengkel. Kalau kalian mungkin baru pertama kali, nah itu bakal bikin pusing aja sih cuy kalau bukur motor bukan standar gitu ya kan. Kecuali kalian itu beli motor yang emang pengen motor yang udah oprekan, nah itu beda lagi gitu ya cuy. Nah untuk ngecek mesinnya biasanya, nah bagian kunci untuk CRF di bagian sini ya cuy. Tinggal kita kontakin aja, tunggu sampai N-nya nyala ternyata. Nah biasanya kalau motor emang setelan mesinnya atau TB-nya udah bener gitu ya kan, nggak error atau nggak ada kendala, nah biasanya di starter tanpa harus digas sih. Nah itu motor udah nyala kayak gini ya, jadi gampang lah gitu cuy. Nah tinggal kita setelah ini dengerin nih suaranya. Nah kalau masih adem kayak gini ya, nah itu bagus cuy. Nah biasanya kalau motor-motor yang mesinnya udah capek gitu ya kan, udah ngeletrek kayak gitu, udah ada yang rusak, nah itu biasanya di bagian sini, di bagian dalam ya, mau di bagian boring atau di bagian crankcase di bagian dalam itu, mau ketang atau yang lain, piston atau yang lainnya itu ada yang rusak gitu cuy. Nah itu biasanya kalau mesin udah kena kayak gitu, itu jajannya bakal gede gitu cuy. Biasanya kalau gue tuh ditutupin kayak gini cuy untuk ngedengerinnya ya, karena ini kan knalpot racing dan biasanya karena kebisingan knalpot racing itu kita agak sedikit susah ngedengerinnya ya, kita tutup. Nah ini biasanya kedengeran nih kalau ada berisik tek gitu. Namanya ini termasuknya masih adem ya, masih aman. Nah kayak gini ini suara standarnya gitu cuy, karena emang ini pakai knalpot racing jadi suara agak sedikit berisik kayak gitu cuy. Tapi di mesinnya ini masih adem guys gitu. Jadi mesin itu bisa kalian cek dengan cara seperti itu gitu cuy. Biasanya kalau motor-motor yang kadang saat ganti oli juga si kebulnya dari knalpot itu berwarna putih, nah itu hati-hati juga tuh kalau kalian cari mesin yang emang benar-benar standar. Nah saran gue, beli motor itu kalau kalian baru ya nih, baru main di motor dan baru banget terjun mau beli CRF, nah menurutku belinya yang standar aja walaupun belinya bekas gitu cuy. Mesinnya yang masih standar gitu ya, jadi gimana ya, aman lah gitu cuy, nggak banyak PR gitu. Yang selanjutnya di mesin juga kita harus cek apakah ada kebocoran oli gitu cuy. Nah ke bawah gitu ya, kalau kering nih, kalau rembes mah kelihatan ini guys. Nah ini kan kering, nah di bagian bawah sini nih kalau packingnya udah rusak, nah biasanya ada kebocoran oli. Nah biasanya banyak hitam-hitam kayak gitu cuy. Nah kayak gitu ya, itu untuk bagian mesin. Nah terus di bagian TB juga kalian harus cek. Nah ini ori CRF ya TB nya. Nah ini juga masih ori kayak gini cuy bentuknya. Nah ini TB nya juga masih ori. Ini bentuk orinya ya, ada tutup kayak gininya cuy. Nah kadang sih dibuka juga bisa, ini dibuka tanpa, walaupun ori ya, kadang ada juga yang dibuka, cuman diusahain kalau yang masih ada yang kayak gini nih, intinya ori-orinya masih ada lah gitu cuy. Soalnya kan kalau nggak ada bisa nawar-nawar lagi gitu cuy. Jadi intinya kayak gitu ya untuk mesin. Terus dicek rangka, yang kedua cek rangkanya cuy. Biasanya kalau motor bekas itu
motor kayak gini sering dipakai Willy ya. Jadi kita lihat di bagian sini cuy, apakah ada bekas scrap ya, karena motor kayak gini kan biasanya dipakai Willy tuh kalau sama anak-anak supermotonya. Lihat aja ininya udah ada, takutnya patah gitu kan. Kalau masih aman kayak gini ya aman sih, cuman kadang di sini kan ada lecet, di bagian sini ada lecet-lecet gitu cuy di bagian sini. Nah itu biasanya pakai Willy. Nah lihat ini masih aman gak bagian sininya, takutnya udah mau patah gitu cuy. Nah itu ya. Yang selanjutnya adalah di bagian kaki-kaki cuy. Di bagian kaki-kaki, dan untuk orinya si CRF ini pakai mereknya ini cuy, Showa ya. Jadi kalau udah bukan Showa berarti udah diganti. Si sok depannya itu mau diganti sama yang lebih bagus bisa sih sebenarnya, cuman takutnya kalian malah diganti sama yang lebih jelek dari ini gitu cuy. Nah hati-hati ya kalau udah bukan yang kayak gini, dilihat aja di Google nih bentuk kayak gini, mereknya apa, harganya berapa. Untuk sebenarnya untuk harga bekasnya untuk sok kayak gini sih di 3.500.000 ya kalau kalian beli bekasan copotan gitu. Nah tinggal dilihat aja di marketplace gitu cuy. Nah terus untuk yang selanjutnya di bagian seal bawahnya cuy. Nah apakah masih aman? Kalau aman itu kering kayak gini ya, dua-duanya dicek. Nah karena biasanya ada yang salah satunya, ada yang dua-duanya gitu cuy. Takutnya kalian cek yang kanan, yang kiri ternyata yang bocor gitu ya kan. Kalau seumpamanya si bagian shock depan itu bocor, banyak oli lah, rembesan oli, kalian itu harus ganti seal, dan harga seal itu lumayan di sekitaran 150-an gitu cuy. Nah untuk ngeceknya kalian rem aja, rem depan di gini cuy. Nah kayak gini, suruh nyod kayak gini nih. Nah itu berarti kalau nanti ada keluar oli gitu basah di sininya, nah biasanya kering sih cuy ya. Kalau ada basah-basah berarti emang udah agak bocor, harus hati-hati juga, harus diperhatikan gitu ya. Ke bawahnya juga dicek cuy ya, takutnya ada karat-karat gitu. Nah ini masih aman, ini cuma kotor-kotor debu sih, gosok juga aman. Nah kalau yang perawatannya kurang nih motor, biasanya ada bagian sini tuh kayak karat banyak gitu, takutnya banyak sih karatnya gitu cuy. Terus untuk yang selanjutnya di bagian sok belakang ya. Nah di bagian sok belakang juga sama, kita cek dulu apakah ada rembesan oli atau enggak di bagian yang bening ini cuy. Nah kalau ada rembesan oli berarti coknya bocor gitu. Nah terus untuk yang selanjutnya di bagian body ya cuy. Nah untuk body ori CRF itu bentuknya seperti ini. Nah ini untuk bentuk orinya ya. Kalau kalian dapat ternyata udah diganti sama body, kan sekarang banyak tuh diganti sama CRF 450 atau kan body Gordon, itu kan bisa. Nah untuk orinya kayak gini ya cuy. Ori dari CRF nya. Nah untuk spakbornya ini bukan ori, untuk yang orinya seperti ini cuy. Ting. Nah ini untuk headlampnya. Ting. Nah itu yang ori ya, untuk headlamp bawaannya gitu cuy. Nah ini udah diganti. Nah kelistrikan masih aman nggak? Kita lihat speedo dulu, masih aman nggak speedonya. Nah ini masih aman ya, nggak ada error di sini. Kalau di situ nyala berarti ada error sih. Nah terus kita jalan, lihat speedometernya apakah di bawah jalan aja ya, nyalain aja di bawah jalan. Nah ini nyala nggak speedometernya gitu kan. Ini nyala sih, cuma kurang kencang, susah sendiri cuy, gak ada videografer cuy. Nah, ini untuk tombol klakson kalian bisa cek apakah nyala. Terus ini lampu dim ke sini, terus ini lampu jarak jauh, jarak dekat, balik lagi ini, terus ini sen kanan sen kiri, terus ini starternya di sini. Nah terus ini engine brake gitu cuy. Nah rangka ya dicek dulu ya, surat-surat lah intinya cuy. Jadi nomor rangka, nomor mesin harus sama ya. Untuk bagian nomor rangka itu di bagian sini cuy. Set, mana? Oh bagian kiri ternyata cuy. Nah ini di sini ada nomor rangka, kalian samain sama yang ada di STNK sama BPKB ya. Kalau kalian ngecek motor CRF, ini untuk nomor rangkanya dan nomor mesin di bagian sini cuy. Nah itu ya,
Nah itu kalian bisa cek juga, samain gitu kan. Terus plat nomor juga samain, takutnya kan motor kayak gini tuh rakitan gitu kan. Kan ada yang Mega Pro Mono gitu kan, harganya lebih murah, takutnya kalian ini CRF nih gitu kan, bentukannya sama, ternyata motornya adalah motor Mega Pro. Takutnya kayak gitu sih cuy, sekarang banyak ya motor-motor rakitan. Nah terus untuk yang selanjutnya di bagian body sih paling kita cek dulu ya. Untuk belakang ini udah dicopot ya, untuk aslinya itu CRF kayak gini cuy, ting. Nah kalau orinya itu ada spakbor yang ke bawah sini cuy. Nah kayak gitu. Nah itu juga kalau bisa orinya masih ada gitu cuy. Nah, terus untuk body kita cek juga di bagian sini apakah ada lecet-lecet apa gimana, bekas crash apa gimana cuy. Bagian sini juga. Terus bagian spakbor belakang dicek juga. Terus bagian kanan kiri semuanya pokoknya kalau masih memang bagus ya, nggak ada yang patah-patah ya berarti motornya aman gitu cuy. Juga adalah kita cek bagian bannya apakah dia punya orinya apa enggak. Kalau udah supermoto kayak gini tuh dia kadang ada orinya, kadang nggak ada juga gitu cuy. Kadang udah dijual apa udah rusak gitu ya orinya. Nah untuk orinya motor kayak gini tuh bagian depan itu pakai ban tahu ya, sama ban belakang juga sama ban tahu juga. Nah untuk yang udah supermoto kayak gini, kalau kalian dapat 2 set, nah kadang harganya lebih mahal gitu kan motornya, di apalagi gitu kan dari pasaran. Nah itu untuk nawar siki lah cuy gitu cuy. Nah terus untuk yang selanjutnya gue saranin speedometer pas beli itu harus ada ya cuy, karena ini lumayan mahal juga, harganya hampir 500 ribuan. Untuk knalpot juga ini bukan orinya ya cuy, untuk orinya kayak gini ting. Nah kayak gitu. Nah itu ya untuk pengecekan di motor CRF yang paling basic harus kalian cek itu bagian-bagian itu sih ya. Nah kayak gitu sih gue ya ke kalian ngasih tutorial kayak gini tuh biar kalian nggak ketipu gitu cuy. Nah mungkin itu ya untuk cara atau tips ngecek motor CRF 150 apakah kalian beli bekas. Terima kasih yang udah nonton, see you, bye bye, boom.